Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Kali ini saya akan bahas ITMG ya, yang baru saja merilis laporan keuangannya. Agak ketinggalan nih dari saham-saham batubara lain yang sudah rilis laporan keuangan kuartal 1. Dan ternyata laporan keuangan kuartal 1-nya kurang menggembirakan ya. Labanya nyungsep tajam ya, lebih parah daripada PTBA ya, yang sudah saya bahas juga ya beberapa hari lalu. PTBA turunnya berapa? 30%-an ya dibandingkan kuartal 1 2023. Nah, ITMG lebih parah dari itu. Nanti kita lihat berapa ya, dan nanti kita juga lihat PER dan PBV-nya saat ini berapa gitu, dan nanti seperti biasa ya dibandingkan dengan beberapa rasio-rasionya akan dibandingkan dengan beberapa saham batubara lainnya ya. Oke, sebelum kita mulai seperti biasa ingin mempromosikan beberapa video yang terkait dengan emiten-emiten ya, terutama emiten-emiten yang rutin membagikan dividen ya. Jika teman-teman berminat, nanti linknya bisa teman-teman cari di kolom deskripsi ya. Untuk yang mana ya, yang big four banking ini, nanti linknya saya taruh di pojok kanan atas ya. Oke, kita flashback dulu ke tahun 2023. ITMG ya, pendapatannya turun 33,04% dan profitnya juga sudah turun cukup tajam ya, 57,25% nih. Walaupun 7,62 triliun ini udah termasuk besar ya, karena sebelum pandemi juga dia hanya 3 komaan tuh ya, 3 komaan triliun ya. Jadi ini juga udah cukup besar, tapi dibandingkan 2022 ya turun jauh ya, 57,25%. Dan ini laporan keuangan kuartal 1 2024 ya, di mana pendapatannya itu turun ya 28,64%. Beban pokok pendapatannya hanya bisa ditekan 11,65% ya, sehingga laba kotornya jadi turun cukup tajam ya, 55,28%. Dan setelah dipotong beban penjualan, beban umum dan lain-lain, labanya turun menjadi 66,25%. Dan laba bersihnya ya, yang bisa didistribusikan kepada entitas induk itu turun 66,28%. Jadi pendapatan turun 28%, profitnya turun 66,28% ya. Mungkin karena dia tidak bisa menekan lebih rendah lagi nih ya beban pokok pendapatannya, biaya produksinya ya, hanya bisa ditekan 11% ya. Jadi intinya adalah kuartal satunya sangat jelek sih ya dibandingkan kuartal 1 2023 ya, turun 66,28%. Seperti yang tadi saya bilang, PTBA aja yang udah cukup jelek tuh ya, turunnya 30% kalau nggak salah ya. Bisa teman-teman cek ya di video sebelum ini. Dan ini lebih parah lagi. Agak di luar dugaan saya juga sih, ITMG turunnya 66% ini gini ya. Oke, untuk volume produksi sebenarnya naik ya 31% ya, dari 3,8 juta ton di tahun lalu sekarang 4,9 juta ton. Untuk yang nisbah kupas ini jumlah tanah yang digali kali gitu ya, itu turun 7% gitu ya. Tapi volume penjualan naik 7% ya. Kalau nggak salah volume penjualan PTBA juga naik sekitar situ ya, 10% kalau nggak salah. Tapi kalau PTBA volume penjualannya. Lalu harga jual ini ya turun ya 36% ya, dari 151 ke 97 ya, selama periode Januari Maret ya. Nah, kalau kita lihat ya, itu dijual kemana saja ya, ITMG ini masih orientasinya ke ekspor ya, jadi 77,4%-nya itu diekspor, sisanya itu dijual di dalam negeri ya. Dimana di sini hampir semuanya turun lah, penjualan ke Cina turun, ke Jepang turun, ke Thailand turun ya. Yang naik tuh India ya, hanya India yang naik ya. Secara total ya semua penjualan turun ya, yang ekspor ya. Untuk domestiknya naik sedikit ya. Bisa dilihat sini dari 104 juta dolar jadi 110 juta dolar. Nah, kalau kita lihat saham lagi, harga batu bara ya, sebenarnya ini sedang uptrend ya. Tapi uptrendnya kan dimulainya sejak akhir Maret ya. Bisa dilihat ya, dari akhir Maret ya, ya di awal April dia turun dikit, tapi sekarang dia naik lagi gitu ya. Jadi bisa dilihat di sini. Ya kan ada resisten di sini, bisa ditembus ya. Habis ditembus dia turun sebentar terus naik lagi ya. Turun lagi, naik lagi, kan resisten ini juga udah tertembus ya di sini ya. Tapi akhirnya dia turun lagi. Nah, ini mungkin turun sesaat gitu ya. Mungkin sampai sekitar sini turunnya gitu ya. Nah, diharapkan sih, harapannya sih dia habis
turun ke sekitar sini dia bisa naik lagi ya untuk ngetes resisten yang ada di 152 mungkin ya. Nah kalau ini berhasil ditembus sih berarti bisa terkonfirmasi mungkin nih harga saham harga batu bara sedang uptrend gitu ya. Jadi kalau uptrend kita harapkan aja nih nanti harga penjualan batu bara di kuartal 2 tuh akan naik ya, karena bisa dilihat sini dari bulan April kan di sini ya. Bulan April ke sekarang nih ada kenaikan ya. Oke, kalau bulan kuartal 1 kan dari Januari ya, dari sini ya. Ya, ke Maret ya, ke sini ya, turun ya dia dari sini ke sini turun ya. Apalagi di sini di bulan Februari turun banget ya. Jadi wajar aja kalau harga jual batu bara tuh turun 36% tadi ya kalau ini ya 36%. Harapannya sih nanti saham-saham batu bara di kuartal 2 harga penjualan batu baranya sih lebih tinggi ya. Kalau nanti kuartal 2 turun lagi gitu ya agak was-was nih ya. Karena harga batu bara dunia kan udah naik nih di kuartal 2 ya. Oke, sekarang kita bandingkan dengan ITMG ya. Ini maksudnya ITMG ratio comparison ya. Jadi di mana earning per share ITMG masih yang paling juara lah ya, 3.180. Tapi PR-nya ini jadi meningkat cukup tajam ya. Jadi 7,9. Tadi kan dia sekitar 3-an ya. Karena earningnya alias net income-nya turun, jadi PR-nya ini naik ya 7,9. Yang paling rendah KKGI ya 2,14 ya. Jadi 7,9 ini termasuk tinggi lah ya. Ya masih lebih rendah daripada PTBA, tapi sudah jauh dari Adaro maupun ABMM ya. Ini hanya beberapa saham saya taruh sini karena nggak mungkin semua saham batubara saya taruh di tabel ini. Mungkin teman-teman bisa cek lagi ya saham-saham lain kayak Indika ya. Terus kemarin ada yang bilang BSSR ya, BSSR juga ya lumayan, bisa teman-teman cek lah ya, itu PR dan PBV-nya berapa gitu ya. Oke, untuk PBV dia 1,05 ya. Ya masih dekat-dekat 1 ya, tapi ini beberapa saham batubara lainnya kan di bawah 1 nih ya, seperti Adaro, ABMM dan KKGI ya. Dan yang paling kecil di sini adalah Adaro ya. Untuk ROE KKGI yang masih paling besar nih 39,51% ya. ITMG turun lah ROE-nya. Kalau nggak salah kan di akhir tahun lalu ROE-nya itu 20-an, agak gede gitu 20%. Karena earning-nya turun, lagi-lagi ROE-nya jadi turun ya 14,3%. Jadi yang paling rendah kedua ya kalau di tabel ini ya. Hanya lebih tinggi dari PTBA. Untuk DER ya aman lah ITMG, utangnya tidak terlalu banyak. Nah, kalau kita lihat historis PR 5 tahun terakhir itu dia di 6,9 ya. 6,95. Nah, ini 3,71 nih masih berdasarkan laporan keuangan kuartal 4 2023 ya. Jadi ini belum terupdate ya di Stockbit ya. Jadi yang terupdate tadi ini ya yang saya hitung manual ya 7,9 ya. Berarti sekarang dia sudah di atas rata-rata per 5 tahun terakhir ya. Kan 7,9 ya, karena rata-ratanya di sekitar 7 ya. Sehingga dia bisa dibilang over value ya kalau dilihat dari historis PR-nya. Oke, untuk PBV dia masih ya, PBV tadi kan udah saya update tuh 1,05 ya. Kalau di sini kan udah 1,4. Nah, rata-rata PBV 5 tahun terakhir tuh di 1,31. Jadi kalau secara PBV sih masih bisa dibilang under value ya. Dan book value saat ini ya berdasarkan laporan keuangan kuartal satunya itu ada di 24.137,59. Jadi kalau kita asumsikan harga wajar ITMG itu adalah ketika PBV-nya 1,31, maka harga wajarnya 31.620,24. Nah, harga sahamnya sekarang berapa, Bang? Harga sahamnya di 25.350 ya. Jadi sebenarnya masih ada margin of safety sekitar 24,7% ya kalau kita menghitung harga wajarnya berdasarkan rata-rata PBV ya. Kalau menggunakan rata-rata PER tadi ya, kan ada juga orang ngitung harga wajarnya berdasarkan nilai PR-nya ya. Nah, itu berarti udah over value tuh ya. Udah kemahalan harga saat ini. Oke, ini chart dari ITMG ya. Dia all time high-nya di berapa nih? 57.000 mungkin di sini ya. Ya, udah lama lah, itu tahun 2011 tuh ya. Dan kalau teman-teman cek teliti ya ke bawah itu ada gap ya, di bawah banget ya, 10.600. Gapnya udah lama sih, dari tahun 2020 nih kayaknya ya. Di akhir-akhir 2020 itu masih ada gap 10.600 ya. Silahkan teman-teman cek di chart masing-masing ya. Kalau saya salah tolong dikoreksi ya. Tapi kemarin saya cek sih ada gap di situ ya, 10.600.
Dan saat ini sih dia bergerak sideways nih ya, naik turun ya. Jadi bisa dibilang dia bergerak sideways di sekitar mana nih? Aduh, kok cat satu lagi nggak ada nih. Ya, jadi supportnya di sini ya 23.600 ya, yang paling tingginya ada di sini nih ya. Bisa teman-teman cek ya. Ini di 28.000 ya, 28.425 nih kalau nggak salah ya. Jadi untuk support ya, berarti support terdekatnya adalah 24.500, lalu kalau 24.500 tembus ya di 23.600 gitu ya. Untuk resistennya yang terdekat di 25.850 ya. Lalu berikutnya ya ada gap di sini ya, gap di 27.050. Kalau dia berhasil naik terus ya, berarti resisten berikutnya di sini tadi ya 28.425. Dan perlu diingat juga ada gap di atas nih ya, masih banyak ya, gap di 30.000 dan gap di 40.350 ya. Nah, ini ada dua gap di atas ya, yang terjadi ketika dia bagi dividen ya, gap down yang belum ketutup nih. Oke, kalau secara EMA ya dia downtrend ya, secara short term maupun long term dia ada downtrend. Kemarin sih harga sahamnya naik cukup tinggi ya di hari Rabu ya, tapi volumenya kecil ya. Ini kan dua candle hijau cukup tinggi ya, tapi volumenya kecil nih, jadi agak mencurigakan sih kenaikannya ya, karena tidak didukung oleh volume yang besar gitu ya. Bahkan di bawah rata-rata nih, ini kan rata-ratanya volume di sini nih. Nah, dia itu di bawah ya, jadi cukup aneh sih kalau naik dengan volume tipis ya. Jadi ya berhati-hati saja ya, apalagi kan laporan keuangannya baru keluarnya di kemarin ya, Jumat ya, di hari libur ya. Jadi mungkin nanti orang weekend ini udah baca laporan keuangannya, mungkin ya hari Senin ya kemungkinan besar sih turun gitu ya, kecuali ada big player yang nahan harganya gitu ya. Jadi ya untuk mau entry di saham ini ya mendingan ditonton dulu lah ya, dilihat-lihat aja dulu ya, jangan entry sekarang karena sentimen negatifnya cukup besar ya laporan keuangan ini ya. Sentimen positifnya sih kayaknya belum ada nih ya. Jadi ya sebaiknya ditonton dulu ya, siapa tahu dia turun lagi ya ke area 23.600. Oke, ini dividen historinya ya. Jadi memang kalau secara dividen dia royal ya, dividen Petrosi cukup besar ya, konsisten 3 tahun terakhir di sekitar 65-68%, dan dividen yield juga cukup besar ya, belasan persen nih di tahun lalu ya. Jadi dia sudah bagi dividen ya di bulan April lalu. Nah, ini adalah earning per share kuartal satunya ya, di 0,05 US dollar. Jadi kalau saya kali 15.900 itu earning per share-nya 795 rupiah saja ya. Kalau kita asumsikan lah gitu ya, sebenarnya asumsi pesimis ya. Jadi earning per share-nya dari kuartal 1 sampai kuartal 4 sama, selalu 795. Maka earning per share selama setahun 2024 kira-kira itu adalah 3.180 gitu ya. Nah, kalau dividen payout ratio-nya tahun depan ya, untuk tahun 2025 gitu ya. Ya sebenarnya dia bagi dividen interim di September sih ya. Biasanya mungkin di September tahun ini juga ya. Intinya kalau kita asumsikan dividen payout ratio 65% ya, maka potensi dividennya itu adalah 2067 ya. Kalau kita bagi dengan harga closing penutupan saham berapa sih tadi harganya? 25.350 ya, maka potensi dividen yield-nya 8,15 ya. Itu kalau kita asumsikan earning per share selalu sama ya seperti kuartal 1 ya. Tapi kalau kita tidak tadi lihat ya, harga saham lagi, harga batu bara ya, sejak bulan Maret sampai sejak bulan April ke Mei ini naik ya. Jadi kita masih bisa berharap sih kuartal 2-nya akan lebih besar ya. Kalau lebih besar ya berarti nanti earning per share selama setahunnya akan lebih besar juga daripada 3.180 ya. Tapi ya kira-kira segitulah ya. Ya kalau 8% sih turun jauh ya dibandingkan dividen ITMG tahun-tahun sebelumnya ya. Tapi kalau secara kita lihat ini 8,15 ya sudah cukup besar ya, karena sudah hampir 2 kali lipatnya dari bunga deposito. Jadi kira-kira itu saja informasi dari saya. Silakan teman-teman komentar ya mengenai saham ITMG ini di kolom komentar. Apakah teman-teman yang punya ITMG masih yakin untuk ngehold ya, atau sudah
berpikir untuk berpindah ke saham batubara lainnya? Kalau berniat pindah, kira-kira pindah ke saham batubara yang mana nih? Silahkan tuliskan di kolom komen. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Salam jelata.